Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Maulina dengan NIM 1707624041. Saya dari program studi S1 Pendidikan Bisnis. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar yang menegaskan bahwa proses belajar terjadi ketika mahasiswa aktif membangun pemahamannya sendiri, bukan hanya sekedar menerima informasi dari pengajar. Nah, teori konstruktivistik ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu membangun pemahamannya melalui pengalaman langsung, interaksi dengan lingkungan, dan cara mereka menafsirkan informasi yang diperoleh. Selain itu, teori belajar konstruktivistik ini bersifat personal dan berkembang dengan menghubungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki. Prinsip utama dalam teori konstruktivistik ini mencakup 6 aspek penting, yaitu learner center, active learning, contextual learning, social negotiation, scaffolding, dan reflective thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum STP dari segmenting, targeting, dan positioning ini tuh apa? Belum, Bu. Nah, segmenting ini adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang sama. Segmenting ini bisa berdasarkan demografi, geografi, psikografi, maupun perilaku. Kemudian untuk targeting ini adalah memilih satu atau beberapa segmen yang paling potensial untuk dijadikan sasaran pemasaran. Perusahaan harus memilih segmen yang ukurannya cukup besar, mudah dijangkau, dan pastinya menguntungkan. Kemudian ada positioning, maksudnya seperti bagaimana suatu perusahaan ingin brandnya dipersepsikan oleh konsumen di benak mereka. Nah, positioning ini berhubungan dengan diferensiasi, nilai yang ditawarkan, dan citra yang ingin dibangun oleh suatu perusahaan. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian tentang STP, saya akan memberikan contoh nyata dari salah satu produk yang dapat dianalisis STP-nya, yaitu produk Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat ini adalah minuman isotonik yang berfungsi menggantikan cairan dan ion tubuh yang hilang. Nah, sekarang kita analisis STP-nya. Pertama, segmenting. Jadi, Pocari Sweat ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, di sini itu ada segmenting demografis, yang dimana Pocari Sweat ini memilih segmen seperti remaja, mahasiswa, atlet, pekerja muda, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada segmenting psikografis, di mana Pocari Sweat memilih segmen seperti individu yang memiliki gaya hidup aktif, orang yang peduli kesehatan, dan konsumen yang membutuhkan hidrasi cepat, bukan minuman pemanis. Selanjutnya ada segmenting perilaku. Jadi Pocari Sweat ini memilih segmen seperti orang yang banyak berkeringat, beraktivitas di luar ruangan, atau berolahraga, dan konsumen yang membutuhkan minuman untuk memulihkan energi. Selanjutnya ada targeting. Nah, jadi Pocari Sweat ini memilih segmen mana yang paling potensial. Nah, Pocari Sweat ini menargetkan remaja, pekerja muda, atlet, dan lain sebagainya. Dan terakhir ini ada positioning. Jadi maksudnya seperti bagaimana cara Pocari Sweat ini ingin dipersepsikan di benak konsumen. Nah, Pocari Sweat ini memposisikan dirinya sebagai minuman ion pengganti cairan tubuh yang aman dan sehat, yang dimana artinya Pocari Sweat ini bukan minuman penyegar biasa atau minuman manis saja, tapi minuman fungsional yang memiliki manfaat kesehatan. Nah, sebelum kita masuk kegiatan selanjutnya, Ibu mau tahu dulu nih pemahaman kalian tentang materi STP ini. Nah, menurut Jihan, mengapa sih segmenting itu penting bagi perusahaan? Baik, kalau menurut saya segmenting ini tuh penting, Bu, karena tanpa segmenting ini tuh perusahaan tidak tahu harus fokus ke konsumen yang mana. Jadi segmenting ini tuh membantu suatu perusahaan memahami siapa yang paling membutuhkan produk tersebut. Betul, bagus Jihan. Nah, sekarang Jara, gimana nih menurut kamu hubungan antara targeting dan efisiensi biaya pemasaran? Kalau menurut saya, targeting itu membuat perusahaan lebih hemat biaya karena promosi hanya diarahkan ke segmen yang paling potensial aja, Bu, bukan ke semuanya. Oke, betul nih Jara. Nah, sebelum kita masuk kegiatan selanjutnya, kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau ada yang kurang jelas? Ibu, saya ingin bertanya, Boleh. kenapa Pocari Sweat tidak menargetkan semua kalangan, misalnya anak-anak atau lansia, padahal mereka juga membutuhkan cairan tubuh?
Nah, pertanyaan yang bagus, Jara. Jadi, dalam konsep targeting ini, perusahaan harus memilih segmen mana yang paling potensial dan sesuai dengan karakter produknya. Nah, Pocari Sweat ini memang bisa dikonsumsi oleh semua usia. Tetapi secara pemasaran, mereka ini hanya memfokuskan promosi pada remaja dan orang muda aja gitu ya. Karena kelompoknya itu memiliki aktivitas fisik yang tinggi, mudah dijangkau melalui media, dan frekuensi konsumsinya lebih besar. Oh begitu, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Jara. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Boleh. Baik Ibu, menurut Ibu nih, apakah strategi STP ini bisa berubah seiring waktu? Nah, tentu bisa, Jian. Jadi, STP ini tuh bersifatnya dinamis, bukan statis. Nah, ketika perilaku konsumen berubah, tren tergeser atau munculnya kompetitor baru gitu ya, perusahaan ini perlu menyesuaikan segmenting, targeting, dan positioningnya kayak gitu. Namun, perubahan itu tetap harus dikonsisten dengan nilai inti brand agar tidak membingungkan konsumen kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Jian. Nah, karena saya rasa kalian sudah paham semua tentang materi STP ini, selanjutnya saya akan memberikan contoh iklan dari salah satu brand skincare, yaitu Something. Nanti kalian akan analisis STP-nya secara berkelompok. Nah, jadi sekarang saya akan kirim video iklannya di grup kelas ya. Baik Ibu. Nah, videonya udah dikirim. Boleh dilihat HP-nya. Udah Bu. Nah, karena videonya udah saya kirim, silakan kalian analisis STP-nya ya dari video iklan yang memang sudah saya kirim di grup. Baik Ibu. Nah, apakah sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah Bu. Nah, baik. Silakan kalian presentasikan hasil analisis STP kalian. Baik Ibu. Jadi kalau kita lihat dari iklannya nih, model yang kita gunakan tuh terlihat masih muda dan penampilannya itu natural. Menurut saya dari sini tuh bisa disimpulkan bahwa segmenting utamanya adalah usia remaja akhir sampai ke dewasa muda. Nah, selain usia, saya juga melihat dari gaya bahasa iklannya yang sangat santai dan banyak istilah skincare populer. Hal ini menunjukkan bahwa segmenting discovery-nya adalah konsumen yang peduli terhadap perawatan kulit dan mengikuti tren. Betul, jadi segmentingnya tuh tidak hanya berfokus pada usia saja, tapi juga gaya hidup brand Something ini juga memilih segmen orang yang aktif di media sosial dan tertarik mencoba produk baru. Nah, kalau dari jenis produknya, seperti serum dan toner pencerah, menurut saya Something ini juga memilih segmen dengan konsumen yang punya masalah kulit kusam atau jerawat ringan. Jadi bisa dibilang tuh segmenting perilakunya adalah konsumen yang sedang mencari solusi skincare. Nah, kalau untuk targetingnya, menurut saya Something menargetkan mahasiswa dan pekerja muda karena harganya masih terjangkau, tapi kualitasnya tuh diklaim sangat tinggi. Dan juga brand Something ini tuh tidak menargetkan segmen premium yang mahal, tapi juga bukan pasar massal yang sangat murah. Jadi targetnya ini jelas di middle market. Untuk positioningnya, saya melihat brand Something ini ingin dipersepsikan sebagai skincare lokal yang aman, efektif, dan modern. Betul, apalagi mereka juga sering menonjolkan kandungan aktif dan hasil yang bisa terlihat, sehingga hal tersebut membuat konsumen percaya bahwa produk Something ini memang berkualitas. Wah, menarik sekali analisis kalian ini. Nah, tapi saya ingin bertanya nih ya, apa yang membuat kalian ini yakin bahwa positioningnya tadi itu adalah skincare lokal yang berkualitas? Karena iklannya tidak berlebihan, tampilannya sangat clean dan bahasanya informatif, Bu. Nah, dan juga mereka juga sering menampilkan klaim bahan aktif yang sedang tren, jadi terkesan mengikuti perkembangan ilmu skincare. Oke, bagus banget nih presentasi analisis STP kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran kita hari ini tentang STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, hal apa aja sih yang udah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya jadi lebih paham materi STP sih, Bu, karena saya langsung menganalisis kasus nyatanya. Baik, kalau Jihan, hal apa nih yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Karena tadi kita sempat diskusi ya Bu, jadi saya lebih memahami konsep STP sih Bu, dibandingkan hanya membaca teorinya saja. Oke, nah saya berharap melalui pembelajaran hari ini kalian tidak hanya memahami konsep STP aja gitu ya, tapi juga mampu menerapkannya secara kritis dalam berbagai konteks bisnis dan pemasaran lainnya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran tentang materi STP ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna dan menjadi bekal untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aktivitas pembelajaran tadi itu mencerminkan teori belajar konstruktivistik yang kuat karena mahasiswa ini tuh dilibatkan secara aktif dalam proses membangun pemahamannya sendiri. Nah, pada aktivitas pembelajaran tadi itu juga ada prinsip learner center yang dimana terlihat dari peran aktif mahasiswa yang mendominasi proses diskusi, tanya jawab, dan analisis studi kasus. Sedangkan dosen itu berperan sebagai fasilitator. Nah, kemudian ada prinsip active learning yang terlihat melalui keterlibatan mahasiswa dalam mengamati iklan, mengidentifikasi segmentasi pasar, menentukan target, dan merumuskan strategi positioning secara mandiri. Selain itu ada prinsip social negotiation yang terlihat dari diskusi kelompok dan presentasi, yang dimana mahasiswa itu saling bertukar pendapat, memuji argumen, dan membangun pemahaman bersama. Selanjutnya, dosen memberikan scaffolding melalui pertanyaan pengarah dan penegasan konsep, sehingga mahasiswa dapat berkembang dari pemahaman awal menuju pemahaman yang lebih mendalam. Nah, aktivitas pembelajaran tadi itu juga mencerminkan prinsip contextual learning karena pembelajaran dikaitkan langsung dengan praktik pemasaran nyata. Dan ada juga prinsip reflective thinking yang muncul ketika mahasiswa merefleksikan hasil diskusi dan pengalaman belajarnya.